Dengan tidak terkalahkan Arema akhirnya harus runtuh di tangan Bajul Ijo Persebaya tadi malam dengan skor tipis 1-0. Derby Jawa Timur menyajikan pertandingan yang sangat luar biasa. Ketemu lagi barengan sama Dias Danar di Depdagri, Dewan Pandit Indonesia Dalam Negeri. Barengan sama Coach Akmal dan juga ada Vino. Ya, nanti juga akan ada tamu kita yang juga bergabung lewat virtual bersama dengan tamu istimewa. kita. Yes. Tapi kita pengen langsung ke menu utama kita, itu pertandingan yang sangat seru Derby Jawa Timur tadi malam. Ke para pundit dulu yang hadir di sini, Coach Akmal juga Vino, boleh komentari gimana menurut kalian pertandingan tadi malam berlangsung seru tapi skor yang tercipta sangat tipis 1-0. Ya, yang pasti kalau orang bilang jual beli serangan ya, kalau gua enggak. Yang pasti banyak bertransisi, banyak aksi, Jess. Banyak aksi di situ. Gue lihat, gue juga tadi teleponan juga sama Coach F. Ek Yanuar, match analysis-nya dari Arema. Ya. Yang pasti juga Arema sudah menganalisa bagaimana cara bermainnya, prinsip bermainnya dari Persebaya. Yang satu, yang pasti strong point-nya Persebaya itu yaitu adalah Marukawa sama Bruno. Itu yang mereka harus matikan. Itu yang harus mereka force bagaimana mereka nggak main dari lini ke lini. Jadi dipaksa untuk main direct play. Akhirnya tapi hasilnya tetap Persebaya. Akhirnya tetap Persebaya. Tapi kalau gue lihat jujur ya, gue ngeliat dua tim ini mereka main rapi, mereka main berstruktur. Apalagi itu ada Coach Aji sama Almeida. Gue senang melihat mereka. Gue nggak ngeliat hasil akhir, tapi bagaimana cara mereka main, cara proses mereka main. Kedua tim ini permainannya sangat luar biasa. Pasti juga mereka juga ya ingin menampilkan performa yang baik lah. Dan dengan adanya Mas Samsul Arif datang ya membawa perubahan untuk Persebaya. Dan jadi gol itu malah ya. Betul banget ya. Vin, menurut lo gimana pertandingan semalam? Iya bener sih, adu transisi. Cuman gue melihat memang Persebaya di sini lebih memiliki seorang finisher dalam pertandingan seprestis ini, sepanas ini dibandingkan Arema dengan absennya Fortes kan. Karena Fortes nih boleh dibilang dalam beberapa pertandingan terakhir Arema sangat bergantung banget sama Fortes. Ada Fortes pun Arema kelihatan memang sulit banget bikin gol karena menangnya 1-0 sama apalagi nggak ada Fortes dan kelihatan. Itu salah satu tadi gue bahas sama Eva Yanuar. Mas Calvin tadi. Tidak adanya Fortes itu jadi sangat berpengaruh. Kan beda karakter, ada Dedik, ada Rafli. Rafli ini beda karakternya ya kan. Jadi emang sangat mengandalkan Fortes. Oke. Gue setuju. Tapi tadi seperti yang Coach Akmal bilang, ada pemain yang masuk di babak kedua dan memberikan perubahan, bahkan memberikan gol. Yang bergabung bersama kita langsung melalui virtual. Ada sang pembeda, pencetak gol satu-satunya di pertandingan tadi malam, ada Mas Samsul Arif. Halo. Halo. Yes, dan juga ada Sampiero. Waalaikumsalam. ada Bang Valentino Simanjuntak juga barengan sama kita melalui virtual. Bang Valen. Yes. Kita ke Mas Samsul Arif dulu. Sebelumnya selamat atas kemenangan Persebaya semalam dan menjadi pencetak gol satu-satunya. Gimana? Sekarang perasaannya gimana, Mas? Boleh ditanya update perasaannya hari ini? Sebenarnya itu yang bikin lega itu menangnya itu. Kalau cetak golnya sih udah biasa cetak gol ya. Kita menang dan tetap menjaga asa, tetap di track juara itu yang bikin kita menambah motivasi kita ke depan itu. Ya, jadi kemenangan tim tetap di atas segalanya, di atas gol yang dibuat. Ya, pasti. Tapi ini yang luar biasa aja. Kita pengen tanya setelah mencetak gol, ada satu selebrasi yang dilakukan kemarin ya kan. Dan itu sempat menjadi obrolan juga di komentator di Bang Valentino Simanjuntak sebagai host kemarin juga pada saat live. Pengen tahu arti selebrasi itu kemarin gimana? Apa Mas Arif? Saya itu sebenarnya kan ngefans suka lihat UFC. Saya ngefans sama Khabib Nurmagomedov. Bikin dia ini saat lawan Conor McGregor dia bikin itu pas ini press conference. Jadi kita minta reka ulangnya dong sekarang di sini. Selebrasinya. Siapa tahu Jupretnya kemarin ada yang nggak nonton, coba Mas boleh reka ulang selebrasi. Ini bukan siapa-siapa, semua karena yang di atas gitu ya. Yang di atas, benar. Oke. Bang Valen, ada yang mau ditanyain nggak sama pencetak gol kita semalam nih Bang Valen? Ini waktunya buat kita kehormatan dapat Mas Samsul. Jadi kita biarkan dulu semuanya ceritanya Mas Samsul dulu. Dia sebenarnya semua motretnya sama Mas Samsul nih. Ini baru kita doang yang dapat kesempatan ini loh. Jadi segera manfaatkan. Gue cuma pengen tahu doang sih, Casul. Waktu bikin gol
itu kan kelihatannya kayak tenang banget, padahal udah dikerubungin Adilson, ada Bagas. Ada Bagas juga. Biasanya nggak semua orang punya ketenangan seperti itu. Sebenarnya apa sih yang situasinya boleh diceritain Gi? Apa sih yang ada di pikiran Casul gitu kan? Mas Samsul waktu sebelum mencetak gol itu gitu. Padahal nggak panik. Iya, nggak panik lah opsinya gitu. Setiap pemain apalagi striker kan punya feeling, dia sebelum bertanding itu pasti punya feeling, oh kalau lawan ini saya nanti insya Allah cetak gol. Saya begitu juga dengan saya, kalau lawan Arema pasti dalam benak saya itu selalu pasti kalau saya main pasti ini cetak gol. Dan saya udah berpikir kalau cetak gol ya udah biasa. Dan saya ingat kan saya dua tahun di Arema, banyak sekali teman-teman di sana di bench, staff, medis apa semuanya banyak sekali yang masih berhubungan baik dengan saya, dan nggak mungkin saya harus merayakan gol itu yang berlebihan, dan saya pikir saya harus menjaga etika euforia saya mencetak gol, dan saya memilih gol kalem, dan saya pikir itu ya biasa dilakukan setiap pemain sih kepada mantan penyambela kalau dia mencetak gol. Tapi situasi sebelum cetak gol itu sempat diem dulu, mikir dulu, lihat celah gitu kan. Iya, karena ketenangannya luar biasa. Padahal ada opsi juga sebenarnya, ada bisa narik keluar gitu. Atau gimana tuh? Ya, saya sebelum pertandingan ini saya punya peluang yang sama lawan Persiraja waktu itu. Dan posisinya hampir sama seperti itu, di sisi tiang dekat yang mungkin sudutnya sempit. Dan saya pikir kalau saya harus umpan atau saya harus syuting tiang jauh, saya nggak mungkin, karena sebelumnya pasti penebak, pasti dia akan posisi dia teknik kiper pasti kan jatuh merentangkan tangan gini kan. Dan saya ambil keputusan, saya ambil di sudut atas tiang dekat, dan itu berhasil alhamdulillah, karena setiap kiper apalagi kiper yang punya teknik yang bagus seperti Adilson Maringa, saya pikir dia punya jam terbang yang bagus di luar negeri dan punya teknik yang memadai, teknik dasar yang memadai dengan pelatih dari luar negeri. Pasti dia akan rentangkan tangan dan merendahkan sudut kakinya. Dan itu yang sudut atasnya itu yang terbuka, dan saya mencoba memanfaatkan itu, dan alhamdulillah berhasil itu. Kita pengen tahu juga apa instruksi pelatih pada saat pemasukan. Itu baru gue mau tanya ya. Itu jatah gue sebenarnya. Gue baru mau tanya Mas Samsul itu. Saya yang nanya. Instruksi pelatih pada saat itu gimana, Mas Samsul? Apa yang diperintahkan sehingga bisa menjadi benar-benar kerasa banget perbedaannya dan hasilnya gol gitu? Ya, sini sedikit buka rahasia taktik Coach Aji ya. Iya, nggak apa-apa ya. Sedikit ini. Jadi gini Mas Samsul. Kita harus sama-sama belajar Mas Samsul ya. Sama-sama belajar memberikan edukasi sama Jebret Mania. Silakan Mas Samsul, lanjut. Iya. Kan di beberapa pertandingan terakhir kita Persebaya mendapat hasil yang sedikit minor ya. Kita empat pertandingan, 3 kali imbang dan 1 kali kalah, dan secara mungkin staf pelatih menganalisa bahwa setiap lawan yang menghadapi Persebaya cenderung super defensif, negatif football dan sebagainya. Dan pertandingan kemarin Coach Aji memilih menurunkan, bukan saya sebagai staf utama, pasti lawan babak pertama atau mungkin di 60 menit pertama mungkin dia super defensif, dan saya dimasukkan di babak kedua untuk memecah kebutuhan, karena mereka sudah mungkin secara fisik, secara yang lain-lain mungkin udah beda seperti kalau awal pertandingan, dan itu berhasil kan. Banyak sekali momen-momen kita menyerang dan alhamdulillah efektif, dan ya puncaknya saya bikin gol, dan itu mungkin efektif. Dan berhasil secara teknis di Coach Aji itu. Memecah konsentrasi. Berarti memang dicari emang Mas Samsul dari awal pada saat melawan Arema ini strategi dari staf pelatih adalah menjadi kuncian gitu ya Mas ya. Dimana belajar dari beberapa pertandingan Persebaya sebelumnya ya. Nah, ini kita lanjut tanya kan, berarti ada momen di mana tadi udah sempat dibahas juga tuh pertanyaan dari Vino, waktu menjadi pemain semalam menjadi pemain Persebaya ngegolin ke Arema. Waktu membela Arema juga pernah ngegolin ke gawang Persebaya. Berarti ini kan punya arti pertandingan ini punya rasa emosional sendiri nih Mas Samsul. Nah, gimana? Coba kita pengen tahu rasanya gimana. Jadi ada pernah membela kedua tim dan saling ngegolin gitu. Kemudian dilemparin batu juga sama. Saya di waktu di Arema, bis saya dilempari sama oknum dari supporter
sebelah juga pernah. Waktu di Persebaya sekarang jadi seperti ini. Ya ini dinamisme kompetisi di Indonesia seperti ini dan saya harus siap. Kalau mencetak gol mungkin sebagai pemain pasti sekarang saya membela Persebaya, pasti otomatis saya all out membela Persebaya dan secara profesional player saya memang harus profesional membela Persebaya dan kalau mencetak gol memang tanggung jawab saya dan saya harus lakukan itu. Dan saya pikir sama sih, kita mencetak gol pasti punya kenangan yang tersendiri, kita punya istilahnya perasaan yang sama, kita punya kepuasan tersendiri mencetak gol. Begitu juga sekarang di Persebaya mencetak gol ke Arema juga. Saya juga alhamdulillah bersyukur. Dulu waktu kita lawan Persebaya juga alhamdulillah bersyukur. Waktu itu final Piala Gubernur kalau nggak salah waktu itu kita di Surabaya dan dan Arema waktu itu bisa menjadi juara. Jadi memang profesional sebagai striker pada saat itu. Bela mana ya udah itu ya. Iya. Iya benar-benar. Oke, Mas. Jadi itu memang tanggung jawab saya sebagai striker dan saya harus profesional. Benar. Juga boleh dikomentarin sama Bang Valentino, Vino, dan juga Coach Akmal di sini. Saya pengen nanya tentang persaingan striker di Liga 1 saat ini di Indonesia antara striker lokal dan juga striker asing. Sempat ada di beberapa di sosial media, di Twitter, Instagram. Pada nanya kemana nih striker lokal kita? Apa karena jarang dapat kesempatan di play sama asing dan kebetulan asing barunya Persebaya ya belum memenuhi ekspektasi sehingga jam terbang Mas Samsul lebih banyak sehingga kesempatan itu juga ngikutin. Nah, kalau dari Mas Samsul sendiri pandangannya seperti apa antara persaingan striker lokal dan juga asing ini? Saya mengomentari yang Persebaya tadi. Yang belum pemain asing yang belum memenuhi ekspektasi. Saya pikir setiap pemain manapun kalau dia punya kesempatan, dikasih kesempatan pelatih 1 menit, 5 menit atau 10 menit, kalau dia siap pasti akan berusaha membuktikan dan membayar kepercayaan pelatih. Kalaupun ada pemain asing atau mungkin pemain siapa aja yang seumpama dia datang belum dapat ekspektasi, terus seumpama saya punya kesempatan dan nggak siap, sama aja, pasti juga nggak akan dimainkan. Jadinya kuncinya setiap pemain harus siap secara fisik, secara apapun untuk memenuhi untuk bertanding di setiap laga, itu dari bangku cadangan, itu main dari inti, semua harus siap karena itu menyangkut masa depan pemain, menyangkut sukses pemain itu sendiri. Kalaupun Persebaya sekarang ya taruhlah ada striker yang datang, sekarang kurang baik, kalau saya nggak siap ya nggak bakal bermain seperti sekarang ini. Kalau saya nggak bisa membuktikan, saya nggak siap, pasti nggak akan main. Berarti ada motivasi lebih ya, Mas Samsul ya? Harus. Iya, semua pemain harus. Dan ini menyangkut motivasi seperti sekarang striker lokal banyak yang ini. Setiap kita dulu dari musim ke musim pasti ada pemain lokal yang cetak mungkin 8 gol, 10 gol atau bahkan lebih. Tapi tahun berikutnya nggak bisa lagi, hilang lagi. Karena itu motivasi. Karena banyak sekali tim di Indonesia ini mengandalkan pemain asing dan kita udah merasa kalah duluan. Karena kita nggak punya motivasi, dan itu yang saya pupuk tiap musim, dari musim ke musim saya pupuk karena saya harus bisa bisa melebihi pemain asing, bahkan saya harus minimal bisa lah menjadi seperti mereka karena kita tahu pemain asing yang datang ke sini pasti punya kelebihan beda dengan pemain di Indonesia dan kita. Mas, ada masalah apa dengan pemain asing, Mas? Yang kayak gitu dong. Saya juga pernah jadi pemain asing dulu di sini. Ono opo iki, Mas? Kediri. Ada kejutan juga nih buat jumlah tim yang sedang menyaksikan kita. Amigo. Pemain asing kok. Ini masalah apa iki? Kediri apa tahu nih, aman tahu nih. Kamu seperti Red Wainaya ya, semakin tua semakin bagus kamu. Begini aja. Ada Coach Afilona di sini. Mas Radot kena macet Jakarta toh. Aduh, kasihan. Bos, Cinere. Ini sebenarnya
Jebretim ini sebenarnya menjadi kejutan untuk nanti Jebretim, tapi pada saat dibahas striker lokal dan striker asing, Coach Xavier nggak sabar untuk ikutan bergabung dan mengomentari. Iya. Striker teknik ini. Jangan lihat matanya itu. Ini kalau Roha ini kelas luar dan dalam lapangan, ya nggak? Iya. Jadi Iya. Tapi makasih nih dua-duanya udah hadir yang jelas. yes. Selamat dulu untuk Mas Samsul Arif karena bukan semata-mata derby Jatim tapi juga bisa membuktikan ya bahwa setiap ada kesempatan berapa menit pun selama kita bisa berkontribusi itu ternyata bisa memberikan yang terbaik untuk tim, tidak kenal usia, tidak kenal apakah pemain lokal, pemain asing, sama aja semua. Kesempatan yang ada harus dimanfaatkan. Nah, yang belum banyak yang tahu Coach Akmal sama Coach Xavier Roha adalah si Samsul ini ternyata nanti bukan tertarik jadi pelatih, tapi jadi komentator bola katanya. Jadi next step-nya akan ke komentator Mas Samsul Arif duduk di sebelah sini ya. Jadi bagaimana kalau kita tadi seriusnya udah kita minta Mas Samsul menkomentatori kemarin sendiri golnya itu ya kan? Coba silakan. Masalahnya suara saya itu kan medok, jadi nanti takutnya nggak kayak main bola, malah kayak ketopraan. Nah ini kan berarti Jatim TV ya kan? Jatim TV. Ya, Mas Samsul ceritanya JTV ya? kemarin dapat umpan dari mana, terus komentatorin sampai Gol. Bagas 2 kali kegocek, Maringa, Sergio Silva, semuanya terperangah. Silakan Mas Samsul. Silakan Mas Samsul Arif. 3, 2, 1. Ya, masih Rizky Ridho membawa bola, dia lempar langsung ke depan dan ternyata dikejar Samsul Arif. Coba keping kanan, keping kiri dan gol. Bagaimana Bung Roka? Sekarang Roka pakai bahasa Latin komentatornya. Roka pakai Latin sekarang komentatornya Roka. Memang pemain satu ini Samsul luar biasa. Dia nggak harus buktikan apa-apa. Dia sudah berapa tahun bikin gol seperti ini, jadi sebenarnya sudah pantas untuk 1 gol kemenangan atas Persebaya melawan Arema. Yes. Bonek, Wani. Oke, Mas Samsul terakhir mungkin dari kita di Dev Nagri ini kita pengen tahu berarti ini kan the title race on gitu ya untuk Persebaya dengan kemenangan semalam gitu ya Mas. Apa yang disampaikan oleh manajemen untuk langkah selanjutnya di laga-laga berikutnya untuk Persebaya? Ya, sebenarnya kemenangan lawan Arema itu bukan semata-mata kemenangan kita atas rival abadi Persibaya. Tapi yang terpenting kita bisa membukakan selagi di track juara dan itu yang sangat memotivasi kita untuk terus memenangkan setiap laga ke depan. Dan saya pikir peluang terbuka dan semua masih mungkin kalau kita mau berusaha di setiap laga dan tentunya menjaga kekompakan dan tetap percaya diri itu. Yes, kita berdoa untuk yang terbaik untuk Persebaya di sisa musim atau di sisa season ini ya untuk di Liga 1 ya. Wani Mas Samsul Arif, terima kasih. Dan kita tunggu di meja Dewan Pandit Indonesia untuk menjadi komentator. Amin. Oke, Coach. Sukses, Terima kasih. Sampai ketemu di lapangan ya. Selamat sampai ketemu. Sukses. Salam buat are-are sana. Oke. Siap. Sukses, Mas Samsul. Mas Samsul, Bang semuanya. Yuk. Ya. Siap, terima kasih Mas Samsul Arif, terima kasih. Kan kita sini Jebretim sudah tahu kalau udah ada Coach Xavier Roka juga di sini yang sudah hadir dan bergabung bersama kita. Kalau gitu kita langsung nyebrang dari Persebaya melawan Arema. Thank you Mas Samsul sekali lagi sudah bergabung bersama kita. Sampai ketemu lagi. Sukses dan kita tunggu perayaan-perayaan gol selanjutnya. Oke, amin. Masih. Ada Coach Xavier Roka di sini, kita bergeser ke Persik Kediri. Dekat loh. Iya, Ini kan cuma 2 jam. iya, makanya kita bergeser deket nih Coach. Sebelum ke pandit-pandit yang ada di sini, kita langsung mau nanya ke Coach Xavier Roka, apa bumbunya, formulanya, rahasianya yang tadinya sempat ada di zona merah, terus sekarang malah makin menyodok ke posisi 10 besar nih. Dan kemarin aja akhirnya menang ya, selamat sebelumnya Coach untuk kemenangannya kemarin melawan Persiraja. Nah ini apa formulanya, rahasianya yang diberikan kepada seluruh tim dari Persik, Coach? Silakan. Selamat malam
Ya sebenarnya sebelum saya komentari apa yang kita sekarang ada di posisi apa atau rahasianya apa, sebenarnya posisi kita ini sama sekali belum aman. Oke. Itu satu. Belum sama sekali aman. Kita belum sama sekali dapat target yang diminta sama manajemen dari awal. Nah, sekarang ya kita ada di posisi 9, masih ada berapa tim yang belum main, masih ada berapa tim juga di bawah kita yang belum, Ya. masih ada apa namanya, masih laga ditunda. Jadi sebenarnya ya kita tetap bersyukur sampai sekarang ini kita bisa paling nggak keluar dari zona degradasi, Yes. keluar dari zona degradasi sampai sekarang ini. Apapun yang terjadi ke depan ya kita belum tahu. Biasanya kan apa namanya rahasia Tuhan. Tapi secara keseluruhan ya yang pertama kan yang aku harus apresiasi adalah kerja keras kepada pemain. Yes. Karena itu saya tahu, saya mengerti, dan saya bisa rasain kerja sebagai pemain bola dalam tekanan untuk dapat prestasi itu bukan hal yang mudah. Apalagi saya sebagai pelatih, saya orang sangat complicated dengan metodologi saya, dengan tentukan saya kepada pemain, itu sebenarnya bukan hal yang mudah. Jadi yang pertama itu adalah paling enggak kepercayaan kepada pemain, dari pemain kepada saya, itu yang satu-satunya adalah kuncinya. Bukan cuma ke saya, cuma ke semua tim pelatih dari Persik Kediri, dengan tujuan yang kita sampai sekarang ini jelas apa yang kita mau, ada tujuan yang jelas, kita mau ke ini. Terus alat atau mobil atau apapun itu yang akan membawa kita ke tujuan ini seperti ini, kita terima, mereka beradaptasi. Saya tahu sangat sulit, tapi sampai sekarang ini itu berjalan dengan baik. Yes, tapi sampai dengan hari ini berarti tadi yang seperti Coach Javier Roca bilang belum sesuai dengan yang sebagaimana mestinya atau harapannya gitu ya. Nah, apa strategi ke depan ya berarti untuk Persik Coach untuk bisa konsisten dan juga bisa sesuai dengan harapan dari seluruh tim di awal musim? Yang paling penting adalah pemain tim kita itu harus selalu lebih kompak. Tetap sekarang kita tahu selain ada tim yang melawan setiap pekan atau setiap 4 hari ya, itu ada lawan yang lebih berat lagi di luar, itu adalah COVID. Oh betul. Ya kan? Jadi komitmen antara kita semua adalah yang paling pertama kita harus lawan COVID dulu. Tetap prokes, tetap jaga diri, tetap profesionalisme itu lebih ditingkatkan lagi, karena kita nggak bisa lengah. Kita sebagai tim pelatih bisa planifikasi, bisa punya rencana, bla bla bla, tapi H-1 tiba-tiba ada 5, 10, 15 pemain yang kena COVID, itu akan berubah segalanya kan? Ya, betul. Komitmen dari situ dulu, baru dengan segala cara kirim video latihan sesuai apa yang kita lihat di video, pendekatan pemain secara individual, pendekatan pemain secara kekeluargaan, pendekatan pemain secara temanan, secara pendekatan kru dari seluruh apapun yang kita bisa pendekat dari para pemain, keluhan apa, dia butuh apa, dia sensasinya apa, dia perasaannya apa, itu yang saya selalu utamakan, karena ya prinsip saya adalah sebelum saya mau kasih tugas atau mau tekan orang pemain bola, sebelum dia jadi pemain bola itu dia akan jadi manusia. Yes. Selama manusia itu aman, nyaman dengan kerjaan, senang, apapun yang kita minta biarlah lakukan. Oke. Jadi saya pikirkan itu prinsip saya dari awal. Di sini di Persik Kediri gak ada keputusan yang mau merugikan pemain.
tapi pemain selalu di dalam latihan atau di luar latihan pun, di hotel pun, mereka itu ada di dalam tekanan. Yes. Jadi pendekatan itu kata kuncinya dari Coach Xavier Roca kepada pemain secara personal, secara keluargaan, saat pemain sudah nyaman, mereka as a human, manusia gitu udah nyaman dan mereka rela memberikan yang terbaik untuk tim gitu ya Coach ya? Iya. Siap. Ini juga kita lakukan di semua pekerjaan gitu dan kita di sini nih karena kita suka dengan pekerjaan kita soalnya. Iya kan? Senang. Coach Akmal, tadi katanya mau nanya sama Coach Roca. Amigo, sukses. Mantap Amigo. Jadi gimana Amigo? Karena kan kalau saya lihat nih sangat mengandalkan Joseph Azari. Azari, Ya. ya kan? Dan Yusef. Yusef Azari. Selain itu taktikal apa lagi yang Coach Roca berikan kepada tim? Yang pertama, saya kan datang di Persik Kediri, sebenarnya Joseph kan udah ada. Ya. Dia sudah menunjukkan kalau memang itu pemain yang punya naluri gol yang kuat. Itu satu-satunya. Tapi saya sebaliknya. Saya lebih fokus kepada pemain yang dari posisi dia yang biasanya nggak dapat bermain. Seperti Ridwan, seperti Bagas. Ya. Karena saya tahu profesionalisme pemain ini si Joseph. Jadi saya lebih kasih perhatian atau saya lebih kasih tips atau apa ke pemain yang cadangan. Karena pada satu saat kalau kita nggak bisa terlalu tergantung kepada Joseph. Selama Joseph ada di lapangan, tidak ada juga instruksi untuk semua bola harus ke Joseph. Malah sebaliknya, Joseph yang harus menjadi pemain yang lebih banyak kasih assist daripada dia mencetak gol. Tapi naluri gol yang dia punya, feeling dengan di kita penalti itu ya membuktikan kalau memang dia itu orangnya dia tajam, dia memang top skor sejati. Ya. Malah sekarang kita lagi mencoba kembali keadaan untuk apakah pemain lain juga bisa mencetak gol. Di saat si Joseph juga kena COVID, muncullah dua pemain muda yang saya punya ini, yang kita punya, Ridwan sama Bagas, atau sebelumnya juga lawan Persita Tangerang, Ridwan masuk berapa menit, dia bisa mencetak gol, habis itu Bagas masuk lawan Sleman, dia mencetak 2 gol. Jadi itu adalah tujuan. Jadi kita nggak bisa juga tutup mata atau cuma bergantung kepada satu orang. Dan itu Joseph juga mengerti, dia juga tahu di tim kita ini nggak ada yang minta dia harus melakukan atau bikin gol. Yang paling kita minta dia harus keras. Ya. Dia adalah orang yang pertama bertahan, dia harus kejar semua bola. Kalau dia bisa bikin gol, ya itu adalah plus yang kita minta. Oke. Itulah tujuannya. Oke, Coach, pengen tanya terkait tentang Joseph. Dengan penampilan Joseph yang impresif di musim ini, nggak menutup kemungkinan ada mata-mata dari klub-klub lain yang udah mengintai. Nah ini gimana cara dari manajemen atau mungkin ada pendekatan atau udah ada obrolan sama Coach Xavier Roca nih terkait misalkan supaya jangan kemana-mana nih di musim depan, tetap ada di Persik nih bersama dengan Coach nih. Gimana Coach? Ya sebenarnya kan itu kan hal yang wajar ya. Pasti kan semua tim lirik-lirik pemain yang impresif penampilannya. Yang penampilannya kan bagus. Kalau saya soal manajemen saya nggak mengerti karena kan bukan dompet saya kan. Ya. Kalau saya memang dompet saya bisa dipertahankan. Karena secara permainan dia sebenarnya cocok dengan filosofi atau apa yang saya mau terapkan di dalam lapangan dengan ball position, dengan bola bawah. Dia kan baru dari 17 gol dia kalau nggak salah ini baru lawan Persija gol pertama dia dari heading. Yes. Kita kan andalkan bola dari kaki ke kaki, bola datar, jadi sebenarnya cocok. Tapi kalau memang kita harus atau manajemen harus lepaskan dia, ya mau nggak mau kita harus siapkan alternatif yang lain, apakah lokal, apakah asing. Kita juga nggak mungkin, atau saya sebagai pelatih nggak mungkin mau pagari atau mau bermasalahin perkembangan seorang pemain bola. Saya juga pernah jadi pemain bola, jadi kalau memang dia, apakah dia nggak nyaman dengan
dengan apa yang dia dapat di Persik Kediri dan dia ambil keputusan untuk keluar, ya itu sebenarnya juga nggak masalah. Tapi paling nggak prioritasnya kita adalah setelah kita selamat atau masih bisa di Liga 1, ya baru kita bisa proyeksikan siapa pemainnya yang akan bertahan, siapa yang enggak, sesuai dengan kriteria kita dan dompet. Itu sudah. Itu sudah. Nah, Coach Roha ini makanya saya dengar kan ngomong-ngomong dompet ya. Katanya kalau 10 besar ini ada unlimited budget buat musim depan. Katanya. Apakah ini benar ini Coach Roha? Ini saya dengar gosip-gosipnya ya kan. Saya dengar seperti itu nih kira-kira, apalagi Ekspresi langsung berubah. oh iya. Loh, sekarang aja kalau yang posting gading kan. Ya kan? Apakah itu yang membuat situasi positif di Persik Kediri baginya? Makanya saya mau tanya dulu apakah itu nanti kalau memang betul, waduh siapa aja nih yang mau diincer ya kan. Yang kedua tadi pendekatan, saya juga dengar Coach Roha emang ke pemain itu kayak ke temen. Pendekatannya. Gitu, pendekatannya akrab. Nah, tapi biasanya kalau tipikal pelatih yang akrab, biasanya pada saat harus membuat keputusan yang cukup tegas, ini biasanya akan ada kesulitan. Nah, kalau Coach Roha seperti apa tuh? Kalau ketika harus membuat keputusan yang memang tega keputusannya kepada pemain. Karena kalau yang pendekatan dekat itu biasanya agak susah untuk. Sama kayak saya di sini mau mencat Akmal susah gitu, tapi gimana caranya gitu loh. Coach, boleh dijawab yang nomor 1 dulu, Coach. Kalau 10 besar jadi benar unlimited bonus. Kalau soal budget, kayaknya kalau dapat 10 besar itu budgetnya kayaknya buat saya deh. Oh. Itu. Mantap, Roka. Itu jadi target utama. Lalu Coach, silakan. Nggak bercanda. Beneran Soal nggak budget apa-apa. sama sekali saya tidak terlibat, saya tidak tahu. Itu nanti belum dibicarakan sama saya. Saya masih fokus untuk 7 pertandingan terakhir ini. Ya semoga kita tahu kalau memang dalam sepak bola modern ini, kalau kita mau ambil pemain ya pemain di pasar atau dihargai mahal, ya semakin banyak kita punya duit, kita bisa dapat pemain yang paling bagus atau yang paling bermain bagus di liga sebelumnya. Tapi tetap aja saya nggak ambil pusing karena ya saya percaya dengan materi Janara sekarang. Kalau masih ada pemain muda, nah inilah tugas saya. Seperti Akmal, kita percaya karena saya pernah juga kerja di usia dini. Jadi kita percaya kalau memang kita itu segala sesuatu yang kita kerjain dengan hati kita bisa perbaiki. Yes. Apapun. Kalau memang kita lihat ada pemain dengan kualitas yang sedang, mungkin kita bisa bawa pemain itu ke kualitas yang lebih tinggi. Lebih tinggi lagi levelnya lebih baik lagi. Dalam latihan individual training, dalam latihan taktikal individual gitu kan kita masih bisa. Itu adalah satu keunggulan yang saya selalu respect sama pelatih-pelatih yang pernah kerja dalam proses dari usia dini, usia muda, 9 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Jadi kita tahu di mana kita bisa perbaiki mungkin pemain yang biasa-biasa saja untuk jadi pemain yang bagus, atau pemain-pemain yang bagus bisa jadi luar biasa. Kalau pemain yang luar biasa sudah mentok, kita semua orang tahu, wah ini udah luar biasa. Jadi sepertinya udah nggak ada tantangan atau udah nggak ada yang kita bisa lakukan. Tapi kalau dengan pengalaman yang kita selama ini bisa lihat, wah ini pemain kayaknya bisa deh. Jadi kita nggak ambil pusing kalau kalau kita di tim kita itu bukan superstar semua, malah sulit. Karena ya bukan pemain Indonesia pun, pemain di seluruh dunia itu kalau kebanyakan pemain bintang di satu tim susah diatur. Paling nggak di tim kita ini, di tim saya membutuhkan yang pertama kali adalah pemain yang ikhlas, rela, dilatih. Dari keseluruhan, secara makanan, secara istirahat. Jadi dia harus ikhlasin badan, mental, perasaan ke kita untuk kita atur segala sesuatu yang dia bisa bikin berkembang dan lebih baik. Itu kuncinya. Siap. Itu satu. Jadi kalau soal budget,
Kalau memang kita punya rencana untuk ambil pemain A tapi nggak ada, ya kita harus cari alternatif. Apakah kita pemain itu bisa berkembang, kita habis itu planifikasi sesuai dengan apa namanya aturan atau nanti jadwal seperti apa nanti jika kita mau dibikin seperti apa. Apakah latihan, apakah bermain dari setiap 7 hari, setiap 3 hari, setiap 4 hari, karena itu sangat terpengaruh. Betul. Sangat terpengaruh. Kalau kita main setiap 4 hari, paling enggak banyak tim butuh pemainnya sudah jadi. Karena tidak ada waktu untuk berkembang anak muda. Ini yang saya lagi khawatir. Prosesnya itu ya. Kecuali kalau kompetisi itu berjalan dengan seperti biasa, setiap 7 hari ada satu pertandingan. Pertandingan ya, Kita tujuannya satu kali bisa pertandingan. berkembang anak-anak muda atau anak-anak yang punya potensial karena kita punya waktu lebih banyak untuk Lebih banyak lagi. Mempersiapkan tim, setuju. Ya. Metodenya Kan? siap, Itu siap, tergantung. benar. Jadi kita lihat dulu, kita mau ambil pemain mana, ya tergantung apa liganya akan seperti apa dulu. Oke, siap. oke, Kalau main sangat ketat, lebih bagus kita ambil pemainnya sudah jadi. Oke, Iya. siap. Tapi kalau ada waktu, kita bisa spekulasi. Nah, itu satu. Yang kedua lupa saya. Terkait keputusan. Kan Yang Coach kedua Roha ini pendekatan terhadap Iya, saya pemain. juga lupa. Terkait Keputusan keputusannya, yang tegas, enak nggak tuh kepada para pemain? saya dari awal saya sudah jelasin kepada pemain. Memang bukan sedekat teman ya. Ini adalah dekat sebagai mereka tetap harus saya jelasin kalau itu saya adalah pelatih dan mereka adalah pemain. Apapun yang mereka punya masalah, terasa apa, itu bisa dibicarakan. Bisa kita cari solusi. Saya tahu keadaan dia, saya sampai kadang-kadang ya, ini bukan kebudayaan orang Indonesia, jadi masih agak sulit buat saya, tapi mereka sangat terbuka. Saya masuk ke banyak pemain sampai dapur. Bisa dibilang ya, sampai dapur. Keadaan di rumah tangga ini kayak gimana. Ya. Karena ya saya harus tahu keadaannya pemain saya itu seperti apa untuk saya bisa tekankan mereka dari sisi mana. Karena sebagai mantan pemain, dari dulu pengalaman begini. Kadang-kadang kita nggak tahu keadaan pemain dan kita tekan mereka di satu sisi yang mereka lagi susah. Ada masalah ya, lagi ada masalah ya. Ya. Kayak contoh dulu di satu tim katakanlah ada berapa pemain yang belum dapat gaji selama 3 bulan. Ya, belum gajian. Ini. Oke. Sama Roka. Ya kan? Iya. Malahan waktu saya dari waktu aku masuk ke Indonesia itu sebenarnya selalu diutamakan pemain asing. Jadi kita enak bisa dapat gaji, tapi kita lihat kok teman-teman pemain kita kok kayak semangat, masalahnya apa? Padahal waktu itu ya aku ambil pengalaman dari situ, pelatih juga nggak mau tahu, pokoknya tekan harus kerja keras, harus latihan, bla bla bla. Padahal ada beberapa pemain yang nggak bisa menghidupi keluarga. Gimana saya bisa tekankan orang? Jadi situasi seperti itu di Persik Kediri alhamdulillah nggak ada sama sekali. Alhamdulillah ya. Tidak ada sama sekali. Ya. Tapi paling nggak ya masalah apakah kangen lah ini ada yang bad mood hari ini kita harus sebagai pelatih kita harus tahu. Kita harus tahu. Seperti ada contoh waktu saya di SSB atau latihan usia ini anak-anak yang selalu telat. Awalnya saya mulai marah. Akhirnya ya saya tanya, saya tahu dia telat karena dia antar adiknya sendiri dulu ke sekolah, baru dia ikut latihan. Jadi kita pendekatannya adalah kita biar tahu pemain Sampai ini ke ada masalahnya dapur-dapurnya. di mana. Jadi Keadaannya tepat seperti apa? saat mendapatkan atau memberikan instruksi kepada para pemain gitu ya, Coach ya. Yes. Satu lagi yang saya pelajari selama saya juga ya bersyukur ya saya juga bisa lama main jadi pemain di Indonesia. Jadi kebudayaan orang Jawa, orang Timur, orang Sumatera, orang itu sangat berbeda. Itu satu-satunya bisa dibilang kunci saya mengerti, saya tahu kebudayaan masing-masing daerah Indonesia jadi seperti apa. Mereka itu punya perasaan tentang sepak bola seperti apa. Punya beda-beda juga ya. Oke. Pengalaman Ya kan? bicara. Jadi pendekatan saya ya seperti ada yang anggap sepak bola itu hidup mati.
Hidup mati. Ada yang nangkap sepak bola itu ya enjoy, masih apalagi sekarang anak-anak muda yang bisa dibilang ya kita penuhi dengan pemain asing juga ya. Sebenarnya aku panggil biasanya pemain medsos. Pemain medsos. Pemain medsos. Iya. Jadi memang pendekatan terhadap generasi beda, berdaerah juga beda. Jadi memang pendekatan itu ya. Sepak bola kita nggak bisa samain sepak bola di Sumatera sama sepak bola di Papua itu sangat berbeda. Yes, oke. Sangat berbeda. Siap. Jadi pendekatan seperti itu. Tapi kalau memang saya harus ambil keputusan yang tegas, saya tegas sekali. Saya ya ada kasus di Persik Kediri di mana satu pemain ambil indisipliner yang sangat berat. Padahal saya sudah tahu dia lagi indisipliner dan dia masih mau bohongin teman-teman, bohongin saya, bla bla bla. Ya langsung dicoret, langsung saya kembalikan ke manajemen karena ya apapun yang terjadi, paling enggak harus menghargai tim pelatih. Saya selalu terbuka, WhatsApp saya itu pemain semua punya, nomor saya semua punya, kamar saya itu terbuka buat kalian. Kalau orang ngeluh apa, masalah apa, tinggal datang. Tapi kalau soal kebohongan atau disipliner dan lain-lain itu udah nggak ada. Atau apa, Tipu-tipu. saya juga jadi pernah pemain bola. Kalau memang mereka butuh ada, kita selalu panggil ada kebutuhan biologis, dipanggil aja silakan. Ayo saya kasih 2 jam silakan. Jadi ada waktu khusus. Kalau Coach Roka ada waktu khusus. Paling 30 menit sudah kembali kan? Nggak sampai Roka. Makanya tadi saya bilang kalau Coach Roha ini lihainya dalam dan luar lapangan. Makanya tahu sekali. Jadi Mantap. Oke, Coach. Thank you banget ngobrol-ngobrolnya. Malam hari ini, Coach. Thank you udah ngobrol. Nanti boleh lagi kita kontak-kontak lagi, Coach ya. Ada sesi tambahan. Sukses Roka, sukses Ya, amigo. Terima kasih banyak ya. Mungkin di Bisa sela-sela tadi dari Akmal. Siap Roka. Mungkin kita Sukses. ngobrol di sela-sela tadi dari waktu 2 jam kan yang kepake 30 menit doang, Coach. 1,5 jamnya kita buat ngobrol gini, boleh. Akmal, tetap semangat ya untuk usia dini anak-anak Siap, kita. Roka. Siap. Jalani dengan benar ya. Thank you Siap ya. Roka, masuk Nah, Roka. nih. Siap. Akmal sukanya helikopter, Roka. Dia suka helikopter. kendaraan. Tendang helikopter. Ya. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Sukses. Aduh, apa sih ini? Oke, thank you. Coach Roka, thank you banget. Yes, itu dia keseruan. Tapi ini poin-poin yang sangat penting dari Iya, pelatih kepada pemain. Iya dong. Pendekatan. Kita bisa dengar bahwa coach ini santai, Yes. kesannya akrab, tapi Ya. ternyata kalau emang Tegas. harus tegas ya tegas, Tegas. dibawa asik ya asik gitu. Benar. Tapi kalau Coach Akmal dan Vino sendiri ngelihat dengan tipe kepelatihan Coach Roka berakibat bagus untuk permainan Persik Ada sampai bagus. saat ini. Kemarin Iya. gue sempat ke Bali terus gue ngomong sama anak-anak Persik Kediri setelah kedatangan Roka. Semuanya nyaman sama Roka karena mungkin dia mantan pemain, bahasa Indonesia juga lancar, jadi Oke banget tadi. bahasa Indonesia jauh bagus udah lama, jadi Oke, banyak istilah yang dia tahu. Banyak tahu. ya maksudnya dia pelatih asing yang paling Indonesia banget tuh ya, saat ini Raffi ya. Roka. Iya. Pemain nggak bisa bisik-bisik, Levin, nggak bisa Terus bisik-bisik, udah tahu. iya, dan Terus Fit. ya kan bener gue nanya sejauh ini Maroka gimana, semua oke bang, cuman satu doang latihannya pagi terus kata dia. Itu doang katanya. Iya nggak malam ya. Latihannya selalu pagi. Iya, karena malam tuh kan pagi. mungkin istirahat ya. Istirahat. Malam tuh istirahat. bener. Jadi Jadi latihannya pagi. Pelatih kan macam-macam. Yang punya pola latihan sendiri yang dia tadi. Iya. bilang. Oh iya. Jadi malam sesi curhat. Iya, iya. Iya kan? Iya kan? Banyak Betul, ya, pelatih pinter banyak. Cuma- Tapi yang tadi bilang Roka pendekatan sama pemain itu sulit. Ngerti. Kadang-kadang ada yang jaim, ya kan pelatih kan, ada yang jaga jarak, Betul, ya kan. Yang benar, penting ya. gue mau tahu ini loh, lu harus ikutin taktikal gue, harus tahu strategi gue. Tapi nggak mau tahu Mungkin dia gimana pelatih yang apa ya, personalnya. kalau istilah anak Jaksel tuh yang bro banget gitu. Iya, iya, iya. Dan dia ngertiin banget kalau anak-anaknya perlu healing moment, dia kasih waktu tadi. Kasih waktu. Apalagi di Bali, healingnya kan bisa ke pantai, Iya, ke gunung. karena namanya main bola tuh kadang-kadang overwhelming kan. Betul, harus ada keringat yang dikeluarkan. Itu dia. Dalam bentuk lari pagi. Dan atau yang juga penting kan berenang di laut. kita bisa wawancara sekarang karena kan prestasinya bagus. Bagus. Iya, Ah, ya. betul. Kita bukan mau wawancara saat Iya. baru bergabung bakal bagaimana nih, tapi Iya. kita udah Enggak. lihat, loh kok bisa sekarang Iya. posisinya oke nih. Oke. Progresnya Iya. menunjukkan luar biasa. Iya. Yang tadi Tinggal dalam 7 pertandingan kita lihat. Betul. Bahkan Betul, hampir 7 memenuhi pertandingan target manajemen kan dari awal Iya. mintanya 10 10 besar. Ya, pengaruh pelatih kan juga sangat
besar lah di situ lah. Ada Dengan kesamaan Eropa antara lah. Coach Akmal dengan Coach Roka tadi kalau dilihat ya, usia dininya tuh jadi sangat-sangat diperhatikan. Iya. Iya. Jadi kan tidak hanya menciptakan tim, tapi menciptakan pemain. Quote Ya dari kan gitu dong. Ya iya dong, ya kan. Makanya lu fokus aja di situ. Gak usah lu mimpi-mimpi mau ke profesional league. Udah, lalu dedikasiin aja hidup lu di situ. Oke, kita pengen tahu dari masing-masing dengan pertandingan yang semalam terjadi, nanti kan juga ada pertandingan lagi ya. Yep. Papan atas, papan tengah, papan bawah pun jadi makin krusial dan makin seru juga. Kita boleh minta ini nggak? Nah, ini dia. Dari 7 pertandingan ke depan, kans juara terbuka lagi untuk Persebaya, ada kesempatan lagi. Untuk tim yang lain juga ada Ya bahkan lagi. menurut gua ya, ini lebih seru dari Liga Inggris tuh. Liga Inggris kan hanya 2 tim nih Liverpool ya. menang sama Leeds tadi Iya. itu cuman membuka 3. persaingan City dan Liverpool. Betul. Aja. Sementara di kemenangan Persebaya. Persebaya Persebaya. kemarin membuka lagi peluang 5 besar. Yes. Dan lu perhatikan Bali United kalau nanti menang, terus Persib besok atau lusa menang, Bayangkara juga menang. Arema dari nomor 1 turun ke 4. Iya. Oh iya betul. Jadi Turun ke lagi. 4 tuh Bali Persib Bayangkara naik, Iya. Persebaya mulai mepet lagi. Lu bayangin nggak tuh kalau ntar ada satu lagi kejadian yang di atas kalah Ada juga. keselek lagi gitu Yang ya. dikalahkan oleh yang 5 besar juga. Ini gokil nih. Persaingannya musim 5 besar ini gokil. sampai akhir musim. Musim ini gokil. Jadi hasilnya tuh nggak bisa ketebak, tapi yang bisa ketebak cuma satu. Adalah? Pokoknya komentatornya salah. Netral. Pokoknya berat sebelah aja katanya. Tapi abang disalahin kemarin sama temen saya pas lagi nonton yang nyuruh Hernando bangun di Oh menit iya. akhir. Iya dong. Itu langsung disalahin. Disalahin. Gimana sih Bang Valen nyuruh Iya. bangun padahal cedera? Cedera apanya? Kan nggak kenapa-apa. Nggak kenapa-apa. Itulah. Pas lagi itu gue dimarahin pendukung Persebaya. Persebaya. Pas gue bilang Jayus foul mulu, Betul. nggak Iya. kena kartu. Iya. Diomelin pendukung Arema. Salah. Jadi pokoknya gue sesuai dengan perspektif masing-masing aja. Iya. Nando Berarti yang bangun. di Tapi itu emang udah apa adanya lo jadi komentator, bro. Gua apa adanya. Apa adanya. Iya, benar. Enggak, kalau gue jujur kalau gue di pelatih sama pemain ya gue bilang, gue malah ketawa sendiri. Gitu. Banyak kan lu, dia bangun. bangun. Kemarin juga gue ngomong apa juga. Soalnya kan pas udah dilihat kita akan ulang, nggak kena Nggak kena bau. apa-apa. Kayak Oke, berarti balik ke 5 Tapi besar. gue bilang nggak apa-apa juga gitu loh. 5 besar ini emang apa ya menurut gue itu mungkin bagian dari strategi namanya Yes. untuk menang. Mempertahankan kemenangan. Untuk bertahan kemenangan, berbagai cara kan dilakukan. Yang dilakukan. penting Yap. tidak melanggar lah, Ya. tidak melanggar Aturan-aturan. aturan. Kalau yang itu kan kecerdikan-kecerdikan kecil Udah biasa juga. di Bang. lapangan. Ulur waktu. Iya, dan gua kan memang punya gaya baru dalam membawakan gitu loh. Iya. Menurut gua itu nggak bener, ya udah gua bilang Iya. aja gitu. Dia ngulur-ngulur ya kan. Soalnya lu tau nggak siaran tuh kan itu udah menit-menit seru. Iya. Kita juga komentator pengen cepet balik, Bos. Kalau diulur-ulur tuh Lama. makin lama lagi, Bos. 7 menit. Bing jeritan bisa nambah Iya, panjang. 5 menit jadi Iya. makin panjang. Bener. ya. Pulang Iya, tiap iya. jam setengah 12 malam. Tinggal nunggu injury time diangkat berapa nih kan? Kalau 7 apa lagi? Oke, kita balik ke 5 besar ya. 5 besar ini pasti nomor 1 harus konsisten di 7 laga terakhir. Tapi selain konsisten, apalagi yang harus dilakukan oleh 5 tim ini karena peluangnya sama besarnya lah bisa kita bilang gitu. Coach Akmal dulu deh. Coach Akmal, apa yang harus dilakukan oleh 5 tim ini ke depannya selain konsisten yang emang udah harus pasti, Coach? Ya pasti harus menjaga. Tadi gue juga banyak juga discuss sama Yanuar ya di tim-tim apalagi di Januar papan sekarang atas ya. Arema. Di Arema analisa. Oke. Dia di match analisa, Bro. Tadi juga dia kalau dia mau diundang sama Dep Dagi dengan Boleh, boleh. Siap, Dia, ya. dia tipe yang seneng. Wah senang Ini dia bicaranya. tactical. Bagus, Taktikalnya Next bagus. week bisa Efek kita siapa? undang. Nah, tadi gue juga banyak discuss ya paling kalau sekarang tim kan jaga performa tim ya kalau nambah fisik juga sekarang kan jangka waktu bermainnya kan sangat Iya, pendek. pendek ya. Sangat pendek ya konsistennya bagaimana dan jaga yang cedera. Nah, sekarang yang paling terpenting apa? Visionya ini bengkelnya ini mengembalikan kebugaran pemain yang udah yang lagi cedera ya. Lagi cedera itu aja sekarang itu yang sulit pelatih yang menjaga konsisten lah. Vin, dari lo apa Vin yang mesti dilakukan oleh 5 tim ini lah, at least menjaga Ya, momentum. ada tetap beberapa hal sih. Yang pertama, semoga taat prokes ya di masa-masa kayak gini. Hilang pemain tuh krusial banget pusing ya. banget. Hilang pemain is oke. Coba lu, hilang visionya, hilang dokternya kan Oh, pusing. iya. Pusing benar. Visionya harus COVID itu mereka kayak gimana gitu. Nah itu sih yang paling penting ya harus emang ya konsistensi harus jaga tapi ya keutuhan timnya emang Keutuhan tim. harus dijaga sama beberapa laga terakhir. Terus setelah itu mungkin gue sih harus pengen lihat gimana ketika tim ini diuji kedalaman skuadnya karena di situasi krusial kayak gini kalau harus kehilangan pemain kadang backupnya tuh ya ada yang bisa tampil sebaik Iya. pemainnya digantikan tapi
kadang ya kayak Valport gitu Iya. gitu kan. Jomplang ya kan? Jomplang banget. Itu sih. Jadi 11 awal sama 11. Valport kan mungkin ya belum dapet aja. Iyalah, sama kayak Bruno di Persib. Seven Walls. Ya kan, Fortes juga kan awal diremehin juga, tiba-tiba sekarang top jadi penentu score. terus. Si Yusuf Ezeziari juga sama, awal-awal kayak begitu, abis itu moncer. Nah Bruno sama Valport mungkin ya perlu satu musim. Betul. Ya Jadi baru sabar baru dulu, musim abis itu musim berikutnya. berikutnya. Berikutnya di tim yang lain ya kan? Ya nggak tahu. Daripada gue salah lagi. Sedikit ngebahas tentang pertandingan. Tapi dia udah jawab dua-duanya, gue punya satu jawaban yang akhirnya mencari yang beda. Gimana Bang Valen? Coach siapapun dari 5 besar itu have to find a way to get 3 points. Artinya bro, artinya. Jadi selain taat prokes, Ya. kemudian tadi lu bisa memanfaatkan waktu yang mepet, gimana pun caranya dengan ada yang kena COVID dengan waktu 4 hari, pokoknya pelatih ini harus bisa menemukan cara Dapat 3 poin. untuk mendapatkan 3 poin. 3 poin. Apapun caranya. Apapun caranya. Inilah yang menurut gua ketergantungan pelatih. Contohnya, Eko habis pulang dari Brazil. Somehow Bali United Iya. menang Gacor, melulu. Menang terus. Senang terus. Mau 1-0, mau 3-0, pokoknya Iya. menang aja. Mm-mm. Ini salah satu pelatih yang menurut gue tahu bagaimanapun caranya dalam situasi apapun dapat 3 3 poin. poin. Iya. Jadi ini yang sangat penting. Kuncinya ada di Almeida pelatih sempat berarti begitu. sekarang. Almeida sempat begitu. Lu Almeida. menang 1-0 menit awal, lu bertahan terus. Tetap bisa menang 1-0. It's fine, Tapi nggak ternyata begitu Fortes nggak ada. Ya, kelihatan. Kemudian Dedik sama Kus juga kemarin cedera. Iya, iya. Akhirnya jebol juga. Walaupun itu pun susah payah kan. Susah Persebaya payah di kemarin. menit 70. Nah ini berarti sekian baru. menurut gua bukan pemain, tapi menurut gua nih Pelatih. 7 pertandingan terakhir adalah pelatih. Makanya Coach Peran Akmal beberapa pelatih. hari ke depan kembali. Kuncinya di Coach. pelatih. Makanya dia Peran diperlukan. pelatih. Diperlukan Iya kan? Untuk memperbaiki nilainya. Nilainya, memperbaiki nilai gua. Bukan karena untuk membantu tim pelatih. Oh, lu mau masuk Iya, bench tapi kan? kan kembali Enggak, ya. bukan itu, Oh, Ben. kira lu mau gantiin Iya, Sudirman. memperbaiki. Gue kalau gue mengupgrade. Mengupgrade, Iya, tuh, mengupgrade Jali. dong bro. Kata-kata yang Iya lebih benar-benar. gede Lu upgrade ya. Lu kan benar. ngajarin gue kan harus Benar kata-kata yang bagus. Karena kalau memperbaiki kan kesana ada yang salah. Iya. Kalau upgrade udah baik. Udah baik. baik. Cuman lu pengen yang lebih Pengen baik. baik lagi. Level up. Oke, berarti tapi sedikit gue sedikit penasaran gue dari sisi pengen tahu juga sebagai penonton dan penikmat sepak bola Indonesia. Berarti ini tinggal 7 pertandingan lagi akan semuanya di Bali. Mengenai apa nih? Teman lu yang marah kemarin? Bukan. Jadi semuanya di Bali. Di Bali, di Bali. Sampai selesai di Bali. Bali, Udah bosku. kagok di Bali. Di Bali ya, udah Bali. ditentukan sampai terakhir berarti di Bali ya. Iya, Oke. waktu itu kan sempet lah diomongin udah Balik mulai lagi. kelamaan segala macam, Iya, tapi iya. udah lah. Ya, udah sampai akhirnya di Udah lah, Bali. karena- Semuanya happy lo, tim. Iya, Happy-happy aja di happy Bali. dan ngejar tanggal 1 udah puasa, Bos. Iya, iya. Paling bagus kan sebelum puasa di Bali, Bos. Bener juga. Tadi suara-suara lu dulu nggak tahu suara-suara. Terus main, Gimana, eh? terus sebelum puasa di Bali terus main bola lagi. Iya. Bilang sama keluarganya. Betul. Terus ketemu sama coach Javier Rohan. Coba Jadi paling merayakan seneng pemain kemenangan. bola tuh sekarang. Mau bulan puasa sebelum Iya. pulang ke rumah, dia di Bali. Bali. Alasannya ngapain ke Bali? Main bola. Udah paling bener tuh. Yang namanya SIM, izin tuh keluar semua. Pasti Dari keluarga. mencari Main bola. nafkah main bola. Karena main bola Main di bola. Bali. Betul. Abis itu puasa sebulan di rumah. Betul. Indah nggak tuh kehidupan? Jadi kalau ada yang nentang bilang di Bali bosen, ya lu inget-inget deh kata-kata lu ini. Satu waktu lu pengen banget ke Bali, lu inget aja lu pernah bilang bosen ke Bali. Lah kita siaran pengen ke Bali nggak bisa-bisa. Iya, siarannya dari Jakarta. Dari sini. Kalau bisa dia bilang ini pindahin ya, Vin ya. Tadi Iya, tadi ada Bali. suara-suara. Karena coach Akmal di Bali, kita harus ikut coach Akmal ke Bali. Pakai green screen Bali. Dua ya. episode mau dagrit apa liga berakhir. Iya. Oke, sedikit-sedikit kita tetap mau prediksi pertandingan antara Persipura melawan Bali United. Pengen tahu gimana dengan keadaan Persipura yang lagi goyang juga kemarin Iya. secara tim gitu ya. Sedikit aja, prediksinya gimana? Apakah Bali akan menang mudah atau ada perlawanan tetap dari Persipura, Vin? Ya karena lawannya Persipura tim yang harus struggle juga dari posisi bawah Yes. ya. Apalagi tadi lu bahas kelas band di papan atas dinamis, di bawah juga dinamis. Maksudnya Persipura masih sisa 2 Iya. match, kalau yang satu lagi misalnya harus tanding ulang, tambahan poin mereka juga bisa ngatrol posisi mereka ke papan tengah bawah. Jadi gitu. bukan partai yang mudah untuk Bali United, tapi Iya, karena dua-duanya punya kepentingan. gitu ya. Tapi beda gitu. Buat Persipura kans buat kalahin Bali United masih bisa lah. Oke, Iya. Coach Akmal sedikit aja singkat. Persipura kemarin nggak main sama Madura. 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 Baru main lagi. Iya, Berarti performanya bagus dong. karena ada yang COVID. Belum dihitung, Belum Mar. dihitung. Nggak dihitung. Heeh. Tapi ini dong apa namanya itu yang COVID ya. Tapi kan dengan kondisi istirahat
yang cukup. Iya. Pasti juga ada perlawanan untuk Bali. Jadi sama ada Bali. bisa ada peluang di situ ya. Ada kans lah. Ya, kita lihat Bang Valen akan dikomentari pertama sama fans yang mana duluan. Makanya gue nggak bisa kasih komentar Nggak prediksi bisa, pertandingan prediksi ini, nggak? Iya. karena gue yang bawain. Iya, bisa. Nanti kan repot gue. Betul. Yang jelas kemarin gue udah posting ada satu anak yang ternyata fans Persipura. Nah. Gue posting tuh siang-siang. Ya. Dan entah kenapa malamnya Persipura nggak main lawan Madura. Jadi ada yang bilang, lu udah tahu ya? Kalau malam ini bakal ada berita Persipura. Loh, jadi sekarang jadi melebar karena Iya, udah tahu. gua nge-MC kawinan. Siangnya gua posting. Fans Persipura. Karena Persipura mau main. Iya. Siangnya gua posting. Semangat untuk Persipura. Ada fans dari ini Terus gitu lah. malamnya nggak main. Dia malamnya nggak main. Disangka sama fans. Dibilangnya katanya, lu udah mau tahu ya bakal ada apa antar malam Persipura. Berarti sebelum Persipura bakal pertandingan nggak coba lihat Instagramnya Bang Valentino ya. Ada postingan apa itu? Kode Makanya alam gua ini nggak- ya. udah. Instagramnya kode alam. Makanya coba gimana bisa kayak Iya. gitu. Dan tadi lu lihat di jadwal nggak? Hari ini Bali, Bali. besok Persib Persib. jam 6, Persib Bandung Bayangkara jam 8. Yes. Nah itu kalau tiga-tiganya menang, udah yang tadi itu Arema kejadian. jadi turun. Iya. Arema turun dan yang Itu tiga dia. lainnya ikut Iya, naik. nggak Oke. hanya komentator tapi paranormal pun diambil Betul. juga sama Hari dia. Dan ada yang ketinggalan nih. Adalah Sekolah sepak bolanya Haji Santoso Iya. diobrak-abrik Oh. sama oknum Arema. yang nggak Oke. diketahui. Oke. Oknum ya. Asiba. Makanya manajer Arema sudah memberikan statement bertanggung jawab dan akan mengganti mobilnya Coach Haji yang dicoret-coret. Juragan juga tadi Gilang udah mengeluarkan statement. Pesan dari gua juga mungkin teman-teman adalah yuk 90 menit kayak kemarin teman-teman lihat ya pemain-pemain tuh luar biasa ya. Yes. Bahkan sampai junior Bagas Adi aja nyikut seorang Iya. Samsul Yes. kartu merah. Iya. Tapi Iya. setelah itu Semua pemain pun bersalaman kan betul semua pada udah saat oke. Iya, udah selesai. Begitupun juga para supporter perang-perang sekarang kan mungkin nggak ke stadion tapi ada di sosmed. Iya. Iya. Tapi sudahlah gitu loh, nggak usah lagi apalagi melakukan pengerusakan segala macam karena sepak bola tuh harusnya malah membuat silaturahmi. Sekali lagi kita harus nggak boleh capek untuk bilang seperti Iya. itu. Oke, Karena kalau siap. nggak gitu-gitu terus gitu. Iya. Jadi hentikan di sini aja nggak usah ada kayak gitu-gitu lagi. Iya. Pertandingan Stop lah. tensi panasnya hanya ada di pertandingan. Setelah itu ya kita Selesai bersahabat lagi, lagi ya. sama Itu Indonesia. pesannya Coach Haji juga abis di press conference kemarin. Iya. kan. Yes, itu Mau dia ya. apapun alasannya karena dia menang, karena dia aslinya Malang tapi sekarang Persebaya dia merayakan gol tapi Samsul enggak gitu loh. Itu kan membuat panas. Ya apapun itu menurut gua itulah sepak bola. Sepak bola itulah dinamika sepak bola. Itu closing statement dari Bang Valentino Simanjuntak. Thank you Bang Valen, Yep. Coach Akmal, thank you, Vino makasih, dan juga tadi narasumber yang luar biasa. Gila, ada hari ini Bang luar Valen dan biasa. juga ada Samsul Hayam. Terima Bahasan kasih. luar Thank you biasa. buat Jumredim yang udah nonton kita. Sampai ketemu lagi besok ya di DPI. Dadah.